Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Vika Neno dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas materi tentang mikrotom. Mikrotom merupakan alat yang digunakan untuk memotong tipis atau irisan suatu jaringan. Sampel jaringan berparafin bergerak maju secara manual menuju pisau sesuai dengan ketebalan irisan yang diinginkan. Hasil dari pengirisan jaringan ini berupa pita tipis yang sangat penting karena irisan-irisan tipis ini akan membantu ketepatan untuk diagnosa. Mikrotom berfungsi untuk menyayat atau memotong jaringan seperti jaringan tumbuhan hewan menjadi irisan yang sangat tipis sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Mikrotom membantu dalam persiapan pemotongan tipis untuk analisis histologi, memungkinkan ilmuwan dan ahli biologi untuk memahami struktur dan fungsi jaringan biologis. Bagian mikrotom yang pertama tempat alat pemotong, tempat di mana blok jaringan tertahan dalam lilin parafin ditempatkan. Lalu kedua pisau mikrotom bila yang digunakan untuk memotong irisan tipis dari blok jaringan. Yang ketiga perangkat ketebalan irisan mengatur ketebalan irisan yang dihasilkan. Lalu yang keempat ada holder tempat duduk blok parafin beserta blok filmnya. Yang kelima sudut pisau mikrotom untuk mengatur sudut kemiringan pisau. Penggunaan alat untuk mikroskop cahaya yang pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 3-20 mm biasanya diiris dengan pisau baja. Untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti Araldine R. Bagian-bagian dirilis dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2-100 nm. Verifikasi sudut pisau. Yang pertama, pastikan sudut pisau pada mikrotom telah dikalibrasi dengan benar untuk memastikan potongannya presisi. Yang kedua, lakukan pengukuran sudut secara rutin dan sesuaikan jika diperlukan. Lalu pengaturan alat. Yang pertama, periksa dan kalibrasikan perangkat lunak atau sistem otomatis pada mikrotom jika ada. Lalu yang kedua, pastikan bahwa kontrol elektronik atau perangkat lunak dapat diandalkan dan menghasilkan potongan yang konsisten. Lalu udah uji kinerja. Yang pertama, menggunakan sampel kontrol yang diketahui untuk menguji kinerja mikrotom setelah kalibrasi. Yang kedua, periksa hasil potongan dengan mikroskop untuk memastikan ketepatan dan kualitasnya. Lalu ada dokumentasi. Yang pertama, catat hasil kalibrasi termasuk pengaturan yang digunakan dan hasil pengujian kerja. Lalu yang kedua, simpan dokumentasi ini sebagai referensi untuk kalibrasi mendatang dan sebagai bagian dari pemeliharaan alat secara keseluruhan. Pembersihan dan pemeriksaan visual. Yang pertama, pastikan mikrotom dalam keadaan bersih dari sisa sebelumnya dan bebas dari debu atau partikel yang dapat mempengaruhi kualitas potongan. Lalu yang kedua, periksa visual terhadap komponen utama, termasuk mekanisme pemotong dari sistem penggerak. Lalu ada pemeliharaan pisau. Yang pertama, pastikan keadaan pisau mikrotom. Pastikan bahwa pisau dalam kondisi baik dan tajam. Jika pisau tumpul atau rusak, pertimbangkan untuk menggantinya atau mengasahnya sesuai kebutuhan. Lalu ada penyesuaian ketebalan potongan. Yang pertama, sesuaikan pengaturan ketebalan potongan pada mikrotom sesuai dengan kebutuhan atau eksperimen atau metode yang digunakan. Lalu yang kedua, gunakan sampel kontrol dengan ketebalan yang diketahui untuk memastikan pengaturan yang akurat. Lalu ada penyesuaian kecepatan potongan. Tentukan kecepatan potongan yang sesuai jenis sampel yang sedang proses. Troubleshooting yang sering terjadi dan langkah untuk mengatasinya. Pemotongan jaringan yang keras seringkali sulit dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena proses fiksasi yang kurang baik atau karena proses yang terlalu lama atau berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti pisau mikrotom, merendam blok dalam air mengalir selama 30 menit, dan mengubah sedikit sudut pisau. Jika masih sulit dilakukan, gunakan sedikit softening agen pada permukaan blok. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya setelah didapatkan pita jaringan sesuai adalah proses plating atau penempatan pita jaringan pada air hangat sebelum ditempelkan pada kaca objek. Proses ini bertujuan untuk membantu mengurangi lipatan pada pita jaringan. Pada proses ini pastikan air yang digunakan bersih, suhu air tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama dibiarkan mengambang di atas air karena dapat menimbulkan artefak pada jaringan. Setelah pita menempel pada kaca objek, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengeringkan sediaan untuk menghilangkan sisa air yang masih terperangkap di bawah pita jaringan. Proses pengeringan biasa dilakukan dalam oven atau di atas hot plate. Suhu pemanasan harus dijaga tidak terlalu panas, cukup pada titik leleh parafin. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan adanya perubahan struktur pada jaringan. Pengeringan untuk berbagai jaringan juga dianjurkan dilakukan pada 37 derajat Celcius selama 1 malam. Sediaan yang telah benar-benar kering dapat dilanjutkan dengan pewarnaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berikut adalah pembahasan materi tentang mikrotom yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.